Hello everyone, welcome back again. Dan kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan juga berita-berita terbaru mengenai industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sekarang langsung aja gue buka di CoinMarketCap dan mengenai kondisi market cryptocurrency memang masih tetap merah merona. Di sini Bitcoin mengalami penurunan 0,24%, ada Ethereum dia juga mengalami penurunan 0,17% dan ada BNB 0,45%. Tetapi di sini ada sebagian altcoin yang mengalami kenaikan seperti XRP, Cardano dan juga Dogecoin. Tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan ya. Ya, kalian bisa melihat nih untuk kondisi market memang ada juga yang mengalami kenaikan. Oke, mengenai market cap global masih di atas 1 triliun US dollar dan dari segi penurunannya masih mengalami penurunan 0,03%. Oke, jadi pembahasan kita kali ini agak sedikit berbeda dan salah satunya mengenai halving Bitcoin. Nah, itu bakalan menjadi poin inti pembahasan kita kali ini. Tetapi di sini juga gua bakal memberikan sebuah informasi tarik mundur ya. Maksudnya tarik mundur dan maju itu seperti apa. Nah, jadi yang kemarin saja baru bertebaran gitu ya mengenai negatif isu ataupun bad news mengenai industri cryptocurrency dan menyebabkan kondisi market merah merona. Dan salah satunya dari Bank Silvergate ya. Jadi beberapa pelanggannya juga telah menarik uangnya, menarik asetnya dan juga meninggalkan dari Silvergate. Dan dari saham Silvergate sendiri mengalami penurunan di atas 50-an% dan semoga saja itu yang terakhir. Namun di sini ada beberapa informasi-informasi dan kira-kira informasi lebih lengkapnya seperti apa. So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, mengenai informasi yang pertama di sini adanya sebuah updatean dari Watcher.guru ya, ini periode 2022 sampai dengan 2023. Nah, di sini terlepas mengenai negatif isu ataupun bad news yang masih bertebaran di ruang industri cryptocurrency, di sini kalian bisa melihat periode 2022 ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan atau yang mengalami kebangkrutan dan sekaligus mengajukan bab 11. Di sini yang pertama itu dimulai dari Three Arrow Capitals ya, dan yang kedua ada Celsius Network, ada Terraform Labs ataupun Terra Luna, ada Voyager Digital, ada Korsky and Speaks, ada Bubble Finance, Holdnout, Genesis, BlockFi, ZipMax, dan yang terakhir itu ada FTX ya. Ini di penghujung akhir tahun 2022 ditutup oleh perusahaan FTX ataupun exchange terbesar di dunia ya. Entah ke posisinya itu di kedua ataupun yang ketiga ya. Intinya yang terakhir di tahun 2022 yang mengalami kehancuran adalah perusahaan FTX ataupun exchanger terbesar di dunia. Dan yang baru-baru ini ada Silvergate, salah satu perbankan yang beroperasi di California, tepatnya di negara US, Amerika Serikat. Nah, melihat dengan adanya sebuah perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan atau mengalami kebangkrutan, ini agak sedikit menyebabkan pikiran liar gua. Jadi, apakah para orang-orang besar ini menargetkan dari beberapa perusahaan-perusahaan, oh, seharusnya ini dulu nih yang harus kita targetkan gitu, dan sehingga dia mengalami kebangkrutan ya, entah seperti itu atau intinya di sini beberapa tim-tim audit ya dari negara Amerika Serikat khususnya yang sekarang mulai membenahi dan juga menjauhkan terhadap entitas industri cryptocurrency ya. Mungkin pikiran liar gue itu ke arah sana. Tetapi ya, walaupun dengan adanya beberapa negatif isu ataupun bad news yang mengisi dia dalam ruang industri cryptocurrency, gue tidak peduli karena gue masih tetap yakin bahwa Bitcoin dan juga beberapa altcoin, ketika mereka itu fundamentalnya sangat kuat, itu akan tetap bertahan dan bahkan akan mengalami pemompaan ya. Jadi untuk gua pribadi, gua tidak peduli dengan adanya bad news saat ini yang masih bertebaran di ruang industri cryptocurrency, karena begitupun dari tahun 2011, 12, 13 dan sampai dengan 2021 begitu Bitcoin mencapai new all time high di kisaran 68.000 US dollar, itu pun bukan tanpa gejala dan juga tanpa FUD. Itu ada juga FUD, tapi ujung-ujungnya Bitcoin mampu new all time high. Dan untuk informasi selanjutnya di sini diangkat oleh Bitcoin.com. Ada juga senator Amerika Serikat menyelidiki crypto exchange yaitu Binance tentang praktek bisnis yang berpotensi ilegal. Ya, jadi memang sampai dengan saat ini negatif isu ataupun bad news masih mengisi dan juga bertebaran di mana-mana, terlepas mengenai industri cryptocurrency. Dan bukan cuma ini aja informasi sekarang ya, di sini juga ada SEC. Ketua SEC yaitu Gary Gensler menegaskan segala sesuatu selain Bitcoin adalah keamanan, implikasi dan juga analisis. Nah, jadi menurut Gary Gensler sendiri, selain Bitcoin itu adalah sekuritas ya. Artinya keamanan, yang komoditas atau bukan keamanan hanyalah Bitcoin. Ini hanya sekedar opini dari Gary Gensler saja sebagai ketua SEC atau Securities Exchange of Commission.
Tetapi sekali lagi gua tidak terlalu mempermasalahkan dengan berita-berita yang saat ini masih beredar, karena di sini ada juga beberapa positif-positif yang mengisi industri cryptocurrency ya. Terlepas dari informasinya adalah di sini ada negara Brazil gitu yang telah mulai menerima pembayaran pajak menggunakan cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Dan selain itu pun di negara US sendiri atau Amerika Serikat sebetulnya udah ada sebuah pengajuan ya mengenai merancang undang-undang terhadap cryptocurrency. Ya, intinya seperti itu. Sebetulnya positif-positif informasi itu sekarang udah mulai ada, tetapi masih tertutup dengan negatif isu karena beberapa orang-orang besar masih tetap mengisinya dengan bad news di ruang industri cryptocurrency, supaya ya mungkin beberapa orang-orang besar ini agak sedikit ketakutan. Karena masih ada rumor yang beredar juga bahwa Bitcoin itu bakalan menjadi mata uang dunia. Entah itu akan terjadi kenyataan atau mungkin ini hanya sekedar isu-isu belaka saja. Dan selain itu di sini juga diangkat oleh media You Today, penulis Rich Dad Poor Dad memprediksi Bitcoin mencapai 500.000 US dollar pada tahun 2025. Nah, ini salah satu dasar kenapa salah seorang Robert Kiyosaki telah memprediksikan ya. Karena penulis Rich Dad Poor Dad itu adalah Robert Kiyosaki ya. Jadi dia juga masih tetap optimis bahwa di tahun 2025 Bitcoin mampu mencapai harga 500.000 US dollar. Sementara mengenai halving Bitcoin akan terjadi pada tahun 2024 ya, itu yang kita tahu. Tetapi di sini masih banyak beberapa orang yang belum tahu lebih spesifiknya apa itu halving Bitcoin, apa itu siklus 4 tahunan. Oke, jadi di sini akan sedikit kita ulas mengenai halving Bitcoin. Di sini ada sebuah perkiraan ataupun forecast yang intinya prediction bahwa halving Bitcoin akan terjadi masih setahun 35 hari 20 jam 31 menit 3 detik. Ini secara perkiraan mengenai halving Bitcoin berikutnya. Ya, dan di sini juga ada tanggalnya sekitar hari Senin tanggal 8 April 2024. Tetapi di sini masih banyak orang-orang yang belum mengetahui apa itu halving Bitcoin. Secara dari segi persentatif pendapatan para miners ataupun validator yang akan dipotong setengahnya dari setiap halving ke halving berikutnya. Tetapi di sini bukan soal waktu, melainkan halving Bitcoin itu ditentukan tergantung dari blok itu terjadi. Ya, karena setiap halving Bitcoin itu bukan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali hanya dalam skala pembulatan saja. Sebetulnya di sini pun ada sebuah rincian beberapa halving Bitcoin yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Di sini pada tahun 2009 ada blok kejadian di mana para miners akan mendapatkan 50 keping Bitcoin ya di sini untuk para minersnya. Dan halving Bitcoin pertama itu terjadi pada tahun 2012 tepatnya di tanggal 28 November. Di sini kejadian pertama itu di 210.000 blok. Artinya setiap halving berikutnya itu terjadi ketika blok tersebut sudah terpenuhi sekitar 210.000 blok. Dan satu blok itu terjadi sekitar memakan waktu 10 menit. Untuk halving pertama itu terjadi terhitung dari tanggal 9 Januari 2009 sampai dengan 28 November tahun 2012. Ini adalah halving pertama. Sekarang kita hitung dari 9 Januari 2009 sampai dengan 2012 bulan November, ini memakan waktu kisaran 3 tahun 11 bulan. Artinya masih minus 1 bulan untuk mencapai ke 4 tahun. Dan untuk halving selanjutnya terjadi di tanggal 9 Juli 2016, kita hitung dari 28 November 2012 ke 2016 bulan Juli, ini memakan waktu sekitaran 3 tahun 7 bulan. Dan periode halving berikutnya 9 Juli 2016 sampai dengan 11 Mei tahun 2020, ini memakan waktu kisaran 3 tahun 10 bulan. Jadi selama periode halving Bitcoin ini yang pernah terjadi itu tidak ada yang full sampai 4 tahun. Begitupun dengan proyeksi ataupun perkiraan yang akan terjadi halving Bitcoin tahun 2024, ini kemungkinan tidak akan full juga sampai dengan 4 tahun ya. Jadi perhitungan halving Bitcoin itu tergantung terisinya blok kira-kira sudah mencapai di 210.000 atau belum. Jadi untuk halving Bitcoin ini bukan berdasarkan waktu tetapi berdasarkan blok. Ya, jadi semoga saja buat teman-teman semua sudah bisa mencerahkan nih apa itu halving Bitcoin. Dan kesimpulan mengenai Bitcoin bakalan mencapai ke ratusan ribu jutaan US dollar ya, dengan beberapa orang-orang besar yang telah melakukan sebuah prediction. Di sini kita bisa menyimpulkan dan sedikit gue ingin memberikan suatu kesimpulan bahwa Bitcoin itu adalah deflasi ya, atau bisa dikatakan sebagai ketahanan dari segi inflasi. Dan itulah salah satu ketakutan dari beberapa orang-orang besar ya mengenai Bitcoin yang akan menggantikan fiat money. Ya, entah itu akan terjadi atau tidak seperti yang gua katakan tadi gitu ya. Ini gua tidak bisa memastikan, yaitu gimana nanti aja tergantung masa depan. Nah, harga, kenapa beberapa orang besar menyatakan dan memprediksikan bahwa Bitcoin mampu ke kisaran ratusan ribu US dollar atau mungkin setelah halving itu akan new all time high? Karena di sini dari setiap halving itu adanya sebuah pengurangan nilai validator ya, atau para miner tersebut.
Jadi itu salah satu kenapa di sini orang-orang besar sangat yakin sekali setelah halving Bitcoin itu bakalan new all time high. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru mengenai ruang industri cryptocurrency. Walaupun sampai dengan saat ini masih banyak sekali negatif isu dan juga bad news, gue tidak terlalu khawatir dengan kondisi market saat ini karena tujuan gue itu untuk masa depan. Untuk gue sendiri, gue masih tetap mengakumulasi dari tingkat kepemilikan gue mengenai Bitcoin yang utama ya. Jadi untuk Bitcoin gue yakin suatu saat itu akan semakin besar lagi dan nilainya akan semakin mahal. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.